di Puspakes, Puskesmas Pademangan Podcast. Tempat kita biasa ngomongin tentang isu-isu yang penting dan banyak terjadi di sekitaran kita. Kali ini bersama aku Ana, kita akan bahas topik yang masih menjadi masalah besar, yaitu perundungan atau bullying. Nah, aku nggak sendirian di sini, aku bersama dengan Dokter Sasa. Halo Dokter Sasa, Halo, gimana kabarnya nih? alhamdulillah kabar aku baik Kak. Halo Sobat Puspa. Makasih ya Kak udah undang aku ke sini. Oke, nah langsung aja nih ya dok ya, kita bahas ke bullying itu sendiri. Nah kan banyak ya orang-orang yang pada bilang, duh aku merasa kayaknya aku dibully deh nih sama orang ini. Nah tapi sebenarnya tuh bullying ini sendiri tuh apa sih dok? Mm-mm. Oke, jadi bullying ini jadi masalah penting ya Kak ya yang harus kita bahas juga. Nah, jadi kita mulai dulu dari definisinya nih ya Kak. Jadi bullying itu diambil dari kata bully yang artinya adalah perilaku menggertak dan mengganggu orang lain yang dianggap lebih lemah. Nah, jadi bullying ini dapat diartikan sebagai perilaku yang agresif dari individu atau kelompok individu yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap individu atau kelompok individu yang lain yang bertujuan untuk menyakiti si korban baik secara fisik ataupun secara mental. Oh gitu ya dok, jadi sebenarnya bullying itu ada beberapa jenis ya? Nah boleh dijelasin dok jenis-jenis dari bullying itu sendiri apa? Benar banget. Jadi bullying itu bisa dibagi berdasarkan kekerasan dan juga lokasi kejadiannya ya Kak ya. Jadi kalau berdasarkan kekerasannya ada yang secara verbal nih ya. Biasanya contohnya itu diolok-olok, dimaki ya. Terus ada juga kekerasan fisik ya. Contohnya itu misalkan didorong atau dipukul, ditampar seperti itu ya. Ada juga kekerasan mental. Contohnya adalah perbuatan dikucilkan, diancam, diintimidasi gitu. Nah, kemudian kalau berdasarkan lokasinya nih Kak, bullying itu bisa terjadi di mana-mana ya. Jadi bisa terjadi di sekolah atau biasa kita sebut dengan school bullying ya. Ini juga yang harus menjadi perhatian khusus ya buat kita ya karena nggak bisa kita sepelekan juga masalahnya. Kemudian bisa juga terjadi di tempat kerja atau biasa disebut dengan workplace bullying ya, bisa juga terjadi di dunia maya atau biasa kita sebut dengan cyberbullying. Oke, kalau untuk cyberbullying sendiri nih kayaknya memang lagi marak ya dok ya, kata-katanya lagi banyak digunakan di media sosial juga ya. Bener banget. Jadi cyberbullying ini juga sebagai salah satu bullying yang paling sering terjadi juga ya Kak ya, karena kan sekarang orang dengan mudah nih dia bisa berkomentar ya, berkata ya tanpa memikirkan perasaan orang lain, dampaknya ke orang lain gitu. Padahal kalau kita lihat dampak dari bullying itu luar biasa besar banget Kak, bisa mempengaruhi fungsi seluruh tubuh, bahkan otak juga bisa ikut terpengaruhi gitu. Berarti menarik banget nih ya dok ya. Jadi bullying itu sebenarnya bukan masalah sepele biasa aja yang suka ada di sekitaran anak-anak ya, tapi bisa sampai ke otak gitu. Bisa dijelasin dok kenapa bisa sampai sejauh itu dampaknya? Oke, jadi aku mungkin jelasin sedikit ya Kak ya. Jadi seperti yang kita ketahui, otak itu kan sebagai pusat kontrol seluruh tubuh ya, macam-macam fungsinya. Ada yang mengatur bahasa, ada yang mengatur motorik, sensorik, dan yang lain. Nah, ada nih satu bagian otak namanya amigdala. Dia berfungsi sebagai kontrol emosi ya. Nah, amigdala ini akan aktif jika tubuh kita itu merasa dalam kondisi yang terancam. Misalkan apa namanya, kita diganggu seorang ya atau kita kaget gitu ya. Nah, amigdala kita tuh langsung aktif ya, menandakan bahwa awas ada bahaya gitu lah ya. Nah, jadi bisa kita bayangin kalau seandainya korban bullying itu kan dia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan secara terus-menerus ya Kak ya. Jadi ketika dia dikucilkan, diintimidasi, ya, diolok-olok, tubuhnya akan merespon sebagai, wah ini adalah sebuah ancaman. Jadi amigdalanya akan terus-terusan aktif. Nah, lama-kelamaan kondisi tersebut akan membuat otaknya tuh jadi berada pada mode waspada secara terus-menerus gitu, Kak.
Nah, ini kalau dibiarkan juga bisa menyerang bagian otak yang lain gitu. Salah satunya adalah bagian prefrontal cortex gitu. Nah, bagian ini dia memang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ya, pengambilan keputusan, kemudian logis dan berpikir rasional ya. Jadi bagian itu juga bisa terganggu kalau seandainya tidak diatasi. Nah, makanya sering banget korban bullying ini sering ada keluhan gitu ya. Salah satunya adalah jadi sulit belajar di sekolah, prestasi akademiknya menurun ya karena itu tadi. Kemudian jadi sulit tidur, sulit makan juga, bahkan jadi merasa rendah diri gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Oke, jadi ini sebenarnya bukan masalah biasa aja ya, tapi memang setara mungkin ya dengan penyakit-penyakit lainnya ya. Bukan cuma masalah anak kecil, bukan masalah perasaan ya dok ya. Benar, karena eh, dampak dari bullying ini ya kak ya tadi bisa bikin tubuh si korbannya itu jadi ya beneran sakit gitu ya. Banyak tuh biasanya pasien-pasien remaja gitu ya kak ya, ada beberapa yang datang ke dokter ada keluhan nih, dia keluhannya sakit kepala, sering mual ya. Biasanya kalau menjelang dari libur masuk tuh ya kak ya, masuk sekolah gitu ya, jadi ada keluhan, terus keluhan sulit makan, sulit tidur juga ya, yang ketika kita akses lebih lanjut tidak kita temukan tuh penyebab kelainan organik atau hasil labnya juga bagus ya. Nah ternyata ketika kita gali lebih lanjut, oh si pasien ini ternyata mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, bisa itu di sekolah atau di lingkungan rumah gitu ya, ternyata sering diintimidasi, sering dikucilkan gitu ya. Nah ini membuktikan bahwa memang bullying ini ya bisa mempengaruhi kehidupan seseorang ya, sampai dia males ke sekolah, sampai prestasi akademik juga turun ya gitu. Nah, kalau sudah di kondisi ini namanya adalah gangguan psikosomatik gitu. Yang artinya tubuh memberikan respon terhadap stres psikologik dengan munculnya gejala fisik gitu, Kak. Berarti bullying ini dampaknya besar banget ya, bahkan bisa menjadi jangka panjang ya. Bahkan semisal nih dok ada siswa dari suatu sekolah gitu ya jadi korban bullying, meskipun dia sudah pindah sekolah pun juga masih ada trauma ya di dalam pikirannya dia. Makanya itu kita nggak boleh sama sekali menyepelekan masalah bullying ini ya kak ya, karena ya itu tadi dampaknya bisa besar banget ke satu orang yang menjadi korban bullying itu. Oke dok, dari tadi kita ngomongin tentang sisi korban ya dok ya. Nah, kalau kita ngomongin dari sisi pelaku sendiri nih dok, kenapa ada orang yang mau gitu ngebully? Kenapa pelaku ini mencoba untuk bully orang itu? Jadi bullying ini kan sebagai suatu masalah yang kompleks ya, banyak juga penelitiannya gitu ya, sampai dipikirkan apa sih nih penyebab dari bullying gitu ya, kenapa bisa ada gitu. Jadi dipikirkan ada dua penyebab kak gitu. Yang pertama adanya perbedaan kekuatan ya, jadi ada pihak yang dianggap lebih kuat dan ada pihak yang dianggap lebih lemah. Nah perbedaan kekuatan ini sebenarnya nggak hanya dari kekuatan aja sih kak, contohnya gitu ya. Contoh yang lain bisa karena ada perbedaan ukuran tubuh gitu ya, misalkan identik dengan yang besar sama yang kecil gitu ya. Selain itu bisa juga dari gender, laki-laki atau perempuan ya, atau bisa juga dari jumlah kak, misalkan si pelakunya itu ngegeng segerombolan dan yang dibully cuma satu orang gitu. Dan bisa juga ya karena kepuasan diri sendiri dari si pelaku. Dan yang kedua itu adanya penyalahgunaan dari ketidakseimbangan kekuatan itu tadi kak. Nah ini ya untuk kepentingan dari si pelaku sendiri, jadi dia berulang kali mengintimidasi, melakukan ancaman ke targetnya gitu ya, dengan apa sih yang dia dapat, ya dia mendapatkan kepuasan tersendiri dari melakukan bullying tersebut. Berarti dari sisi pelaku pun juga sebenarnya pelaku itu adalah orang yang butuh bantuan juga ya dok, butuh perhatian dari lingkungan sekitarnya gitu ya dok. Bener banget, tapi ya itu tadi caranya yang diambil salah, harusnya bisa mengambil cara yang lebih positif tanpa harus menyakiti orang lain. Nah, oke
Oke, sekarang kita bahas ke solusi mungkin ya dok ya. Kalau semisal nih dok, ada orang di sekitar kita yang jadi korban bullying, apa yang harus kita lakuin sebagai teman? Oke. Jadi kalau seandainya ada yang cerita gitu ya ke kita gitu, nah kita harus menganggap itu sebagai harapan gitu ya, baik buat korban gitu ya. Terus kita juga harus mempersiapkan diri dengan cara yang pertama harus kita validasi dulu perasaannya. Kita berterima kasih karena si korban ini sudah berani menceritakan masalahnya ke kita, karena itu juga bukan hal yang mudah ya kak ya, pasti bisa sampai cerita ke orang lain gitu. Yang kedua, kita harus membuat ruang yang aman bagi si korban ini. Dan yang terakhir, kalau perlu ya memang masalah bullying ini kak harus melibatkan orang ketiga gitu, karena kan tadi seperti yang sudah aku sampaikan, penyebab bullying itu adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan gitu ya. Jadi si kuat dan yang dianggap lebih lemah ini mereka nggak akan bisa menyelesaikan konfliknya sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Biasanya yang dipilih itu orang yang lebih dewasa. Jadi dalam hal ini biasanya kan yang sering diajak untuk berdiskusi itu ya orang tua atau guru gitu ya kak ya. Oke dok, kan kadang-kadang ada nih ya dok yang sebenarnya tuh dia punya masalah, cuma dia tuh nggak mau cerita gitu dok. Dia bilangnya, ah masa cuma kayak gini aja cerita, aduh gue kayaknya lemah banget gitu kan. Atau mungkin mau bilang ke guru atau ke orang tua, tapi ngerasanya berlebihan banget gitu. Masa cerita kayak gitu aja. Nah padahal sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya, cerita-cerita kayak gitu tuh sebenarnya bisa jadi langkah pertama sebelum jadi masalah yang serius ya dok. Bener banget, dengan kita bisa jadi pendengar yang baik ya, bisa dengerin cerita dia, itu juga akan bikin si korban bullying ini, oh ternyata aku nggak sendirian loh, masih ada yang mau mendengarkan aku, dan itu bisa berimpact ke suatu hal yang lebih besar lagi kak. Oke, terakhir nih dok, pesan untuk orang-orang yang mungkin sekarang merasa kayaknya lagi ada merasa tekanan gitu ya dok. Mungkin boleh juga pesan untuk guru ataupun orang tua, karena kan ini kan banyak terjadi di lingkungan sekolah ya dok ya. Mungkin bisa dok dikasih pesan untuk lingkungan sekolah. Oke, baik, jadi kalau seandainya teman-teman atau teman-teman kenal orang yang kayaknya dia kok dijahatin ya sama temennya, atau kayaknya dia dibully deh gitu ya, jangan takut untuk cari pertolongan, dan kita juga jangan takut untuk mengulurkan tangan untuk membantu tadi ya. Kita harus buat ruang yang aman buat si korban ini supaya dia bisa cerita, mengungkapkan ya, biar kita bisa cari solusi sama-sama juga. Dan pesan buat kita semua, baik itu guru, orang tua, teman, atau siapapun, kita bukan hanya saksi, jangan hanya jadi penonton, tapi jadilah pelindung bagi korban bullying. Oke, jadi begitu ya Sobat Puspa. Singkatnya, bullying itu seperti masalah kesehatan yang lainnya. Sama-sama bisa berakibat fatal. Dampaknya itu nggak main-mainnya. Nah, tapi perbedaannya adalah bullying itu ada di lingkungan sosial. Berasal dari manusia, berasal dari diri kita sendiri. Bukan seperti masalah kesehatan lainnya yang dari makanan, atau dari genetik, dari lingkungan fisik, dari cuaca, tapi ini dari manusia, dari diri kita sendiri. Bullying ini bisa kita hindarkan, tapi memang harus bersama-sama ya dok ya, karena memang tidak semua orang itu punya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Nggak semua orang itu dibesarkan di lingkungan yang positif. Oke, Dok Sasa, terima kasih banget ya dok ya sudah meluangkan waktunya, sudah kesini untuk menjelaskan tentang bullying. Gak kerasa nih dok nih kita sudah sampai di akhir podcast. Iya, sama-sama Kak Ana. Semoga topik kita kali ini bisa meningkatkan wawasan Sobat Puspa di rumah ya, dan juga bikin kita lebih aware nih terhadap isu terutama tentang bullying di masyarakat. Nah Kak, sebagai informasi juga, kini di Puskesmas Pademangan sudah tersedia poli jiwa atau poli harmoni. Jadi bagi sobat-sobat Puspa yang merasa butuh
konseling dengan psikolog, bisa datang daftar ke Puskesmas Pademangan. Baik, untuk Sobat Puspa, ingat ya, kamu berharga. Kamu tidak sendirian dan kamu berhak merasa aman. Kalau kamu mengalami bullying atau di sekitar kamu ada yang mengalami bullying tersebut, speak up. Dan juga kalau butuh bantuan dari profesional, bisa langsung ke puskesmas. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Peace, love, and stop bullying. Kami pamit.